buat kamu buat lah berkah istilahnya. Kalian semua buat, kalian semua buat. Pakat minta bedi, kalian semua minta bedi. Pakat berdoa bedi, kalian semua berdoa bedi. Pakat timbak lawan, kalian semua timbak. Nah malah cecedarannya, saudara-saudaranya, baik dari kamu maupun dari masyarakat Aceh yang jadi korban oleh perang yang kedua. Kemauan masyarakat Aceh, alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih dalam bingkai pertamanya, masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini secara damai. Ya tahu. Seperti saya sampaikan tadi, ini mungkin perlu kita ketahui. Yang pertama, MOU dalam ranah hukum ini, seperti saya sebutkan, ada di era Presiden Soeharto. Pada saat itu konflik tahun 98 sampai 99, kemudian dilanjutkan era Presiden B.J. Habibie. Rentang waktu tahun 2001 sampai 2004. Megawati juga mempertahankan yang namanya pemberian otonomi khusus ke Aceh melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001. Yang kedua, adanya instruksi Presiden juga di tahun yang sama tentang penanganan masalah konflik Aceh, artinya dia meneruskan dari Presiden sebelumnya. Yang ketiga, lahirnya KOHA. KOHA ini salah satu upaya damai yang dilakukan oleh pihak ketiga. Namun pada saat ini perundingan upaya dari KOHA ini gagal, tidak menemukan kesepakatan tertentu. Yang keempat, nah di sini yang memunculkan kemarahan publik, yaitu di mana pada saat itu Megawati Soekarno Putri memperlakukan darurat militer di Aceh. Nah di sini di tahun di tahun 2002-2003, nah ini puncak darah di Aceh ya di era itu. Makanya sekarang kalau kita kaitkan dengan politik, banyak masyarakat Aceh marah dengan Megawati Soekarno Putri pada saat itu. Dalam UPA, cuma ada beberapa di UPA itu yang belum dilaksanakan. Nah, disinilah seperti yang disampaikan oleh Bang Sedi tadi, peran DPR itu sangat menentukan nasib rakyat Aceh. Sekarang terkait bendera, juga terkait himne Aceh itu juga belum clear, saya pikir di Aceh. Kenapa? Karena saya pribadi juga melihat di Bang Sedi Hasan banyak kelalaian orang kita. Yang pertama lalai wadah, yang kedua lalai memproyek, sehingga yang harus kita perjuangkan lupa. Karena kita sudah banyak ketakutannya sekarang. Nih Bang Senior, abang-abang saya dari KPA, itu menurut pelayan saya, karena sudah banyak gila jabatan. Orang-orang kita semua sudah punya jabatan, ini perjuangan sendiri. Tapi kita memohon kepada Allah semoga bisa dibuka kemudahan jalan sesuai dengan keinginan dan hatinya rakyat Aceh. Dan kami juga melihat yang bahwa tidak ada satu orang Aceh pun yang tidak sepakat dengan perjuangan ini. Itu kesimpulannya. Tun, GAM, KPA, PA, Tun, ulang panah untuk berjuang dan memperjuangkan nasib rakyat, tetapi hantom pernah adik-adik generasi muda milenial yang lagi nyoba apresiasi dari kamu KPA, PA Aceh Selatan dan khususnya yang di Pulau Raya. Setelah lahir MOU, tentu ada kesepahaman, yaitu perjanjian antara RI dan GAM. Sangat kamu harapkan sebagai generasi penerus di bangsa Aceh, yo tanggung jawab udang rod, yo beban udang rod. Apabila Acehnya ingin berdanyonya pun pengkot dari yang
ke awal ataupun dari yang jinonyo. Nyo dipundakkanlah turun ron. Kamu nyo yang Tuhan kali yang buat kamu buat belah berkah istilahnya. Kalian semua buat. Kalian semua buat. Pakat minta bedi, kalian semua minta bedi. Pakat berdoa bedi, kalian semua berdoa bedi. Pakat timbak lawan, kalian semua timbak. Nah malah cecedara tanyo, saudara-saudara tanyo, baik dari Gam maupun dari masyarakat Aceh yang jadi korban oleh perang yang kedua. Nah, ulonyo hanale payah kami tabedi. Hana payah kami ta akapit 5 akapit 6 atau 6 la esa. Nyo mantum naba adik-adik kamu bedi nyo ulonyo. Ulonyo sama-sama tersetuju yang bahwa pemerintahan RI dan Gamnya kadamai. Lagi yang dipaparkan oleh adinda kamu Siana Buno. Jadi dalam perdamaiannya tentulah melahirkan poin demi poin, kepentingan demi kepentingan, baik itu RI maupun GAM yang mantul tertuang di dalam MOU ataupun di dalam naskah nota kesepahaman damai antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka. Jadi uronyo yang nyokuh, yang jin ke tersendak-sendak, yang jin ke musantok-santok untuk kepejak di Aceh. Sesuai lagi yang dipegah oleh adinda kamu Soedi Buno, nyo Bandung na payung hukum di. Karena apakah yang dikatakan perjanjiannya nyo yang kita buat, tetapi dibatasi oleh kepentingan pusat. Karena akui ngon hana tak akui uronyo pusat dan daerah-daerah lain hana ikhlas mengecek, hana ikhlas mengecek. Marilah dengan ikhlas, dengan tulus, tapi ke bangsa Aceh, ke nangro danyo, nangro Aceh nyo dasar kalian dipegot oleh ulun rinci danyo. Tinggal ulun ron mempejak, mampu hana mampu nyo menyokat pejak untuk baru dijawab. Uronyo sesuai lagi toh yang terkalon di dalam aturan pemerintahan Aceh, yaitu dalam undang-undang pemerintahan Aceh UPA, nyo letak bantong poin-poin yang pertama golong dituangkan, yang kedua yang sudah dituangkan tidak diimplementasikan. Ada apa? Nyo pertanyaan Pak Sepanjalan. Ada apa yang sudah diundang-undangkan, yang sudah dituangkan dan disahkan oleh legislatif dan eksekutif Aceh, tetapi tidak bisa kita laksanakan implementasinya di Aceh ataupun di masyarakat. Salah satu perkara yang dipegang oleh adinda kamu Buno, perkara bendera. Dan perkara-perkara lain menanti pembagian hasil demikian, hasil alam 70 tok. Coba nyo sama-sama sebagai bahan nibak kita nyoba Bandung ketika anda mungkin dan rumpok anggota DPRA dan rumpok dengan mungkin ulung-ulung Aceh yang patut kita pegang, hainyo yang patut katanya kita coba tanya yang bukan tanya Bandung. Karena menyonyo hana terlaksana nyo sapan cip kita nyo lagi jamun indatu kita nyo jamun wate kepegot perjanjian lamtih di Aceh Raya. Jadi ya perjanjian lamtih jadi lagi nyo, tetapi dutipe urin cik nyo bangsa Aceh. Perjanjian Helsinki menyonyo dan dutipe. Ya Allah alam bin sawab apa yang akan terjadi di bumi Aceh. Apresiasi tuan terhadap panitia bahwasanya acara-acara Meno adalah hal yang sangat penting untuk terus kita lakukan secara konsisten dan kontinu, agar penting sekali bahwa keacehan ini selalu terpupuk di dalam hati membangun generasi muda.
satu framing politik orang yang sekarang hari ini sudah berhasil masuk ke dalam pemikiran anak-anak muda, satu framing politik yang telah berhasil masuk ke dalam kepalanya orang-orang Aceh adalah orang Aceh itu sendiri yang menyalahkan orang Aceh. Salah satu contoh, hari ini bersama-sama kita denak oleh Malik Mahmud. Hari ini sama-sama orang Aceh pegang ke Mualim. Padahal Mualim itu bukan presiden. Mualim itu adalah pejuang Aceh. Kewenangannya dibatasi, semuanya dibatasi. Bagaimana juga tugas kita adalah memperkuat mereka ini. Tugas kita memperkuat Mualim. Tugas kita memperkuat Malik Mahmud sebagai benteng utama, sebagai tiang dalam perjuangan ini. Bukan malah framing ini berhasil masuk di kepala kita anak-anak muda. Dia salah Malik, dia salah Malik. Ini salah. Mereka hari ini diakui, tidak diakui dalam benteng daripada perjuangan ini. Jika Mualim tumbang, jika Malik Mahmud tumbang, perjuanganlah. Kita hilang kendali. Maka orang-orang tua tanya, nama Zulfataro, nama Pangda, nama maknya orang-orang yang patut kita besarkan, kita lindungi, kita ikuti, bukan malah kita cibir. Ini satu framing politik yang hari ini tertanam di dalam pemikiran anak muda Aceh. Yang seharusnya jika frame ini tidak ada, maka tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk merusak bahkan menghambat daripada MOU Helsinki itu sendiri. Kaum Aceh pegang mandung yang sama, anak-anak muda Aceh juga pegang tentang bendera, anak-anak muda Aceh pegang tentang MOU Helsinki tentang 70 level, maka sangat yakinlah bahwa ini akan berhasil. Ini adalah trik politik yang dimainkan oleh orang-orang yang berkepentingan terhadap Aceh. Trik politik yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak ingin Aceh ini terus maju. Maka saya ulangi sekali lagi, framing politik ini harus kita ubah. Bagaimana cara mengubah? Tentu acara-acara seperti ini sangatlah penting. Mengajak anak-anak muda untuk berpikir, mengajak generasi-generasi milenial untuk terus menuangkan pemikirannya untuk kemajuan Aceh. Kita tuangkan ide-ide, jangan hanya setiap hari mencaci maki, menggerutu dan sebagainya. Kalau ini terus dilakukan oleh anak-anak muda Aceh, maka tunggulah Aceh 10 tahun ke depan, Aceh 20 tahun ke depan, kadang-kadang tidak kenal lagi dengan perjuangan ini. Anak muda Aceh 20 tahun ke depan tidak lagi mengenal siapa itu Musafir Mana, siapa itu Hasan Tiro. Jika framing ini terus tumbuh dan subur di bumi Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah sama-sama kita beriktikat baik terhadap perjuangan yang sudah dilakukan oleh pada orang-orang tua kita, pada pejuang-pejuang terdahulu. Tugas kita hari ini adalah bagaimana mengisi perjuangan itu, memperkuat perjuangan itu agar lebih baik. Undang-Undang Bendera nomor 13 Undang-Undang nomor 3 tahun 2013 tentang bendera yang sudah disahkan oleh legislatif, tetapi hari ini juga belum sesuai dengan maksud yang kita inginkan, belum berkibar dengan bebas, padahal itu hanya sekedar bendera. Konsep MOU Helsinki saya rasa sudah sangat tepat dipikirkan oleh orang tua kita. Bagaimana Aceh ini aman, damai, tetapi hajat dan maksud orang Aceh juga tersampaikan dengan baik. Banyak negara-negara yang sudah melaksanakan poin self-government ini, poin pengaturan pemerintahan sendiri. Ini banyak negara yang sudah mengalami. Di Amerika itu ada Puerto Rico, sama seperti Aceh. Dia punya bendera, punya lagu sendiri, dia punya hak-hak kekhususan tersendiri. Ini adalah tugas mengawal MOU Helsinki itu bukan hanya tugas daripada KPA. Ini menjadi tugas kita bersama, tugas anak muda, tugas orang Aceh. Semua punya tugas mengawal ini agar perjanjian MOU Helsinki tidak terulang kembali seperti perjanjian Lamptey.